الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, warga SMA Al-Azhar Syifabudi Solo dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang pertama kali karena kita semuanya diberikan kesempatan olehnya sehingga kita semuanya dapat kembali berjumpa dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tentunya ketika kita menjadi umat muslim, umat Islam, ketika bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita harus mengekspresikan rasa bahagia kita akan perjumpaan kita dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Makanya jangan sampai kita berada di bulan yang penuh kemuliaan ini kita biasa-biasa saja. Bahkan pentingnya kita mengekspresikan bulan suci Ramadan ini sebagai wujud rasa bahagia atau senang bahwasanya kita itu berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak memaksimalkan diri kita di dalam beramal soleh di dalamnya, dalam mengoptimalkan waktu kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, sehingga kita melewati bulan Ramadan ini dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Wa syaqi 'abdun man adraka Ramadan wa lam fasal bihi wa lam yughfar lahu. Kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril berdoa, wa syaqi 'abdun, celaka bagi seorang hamba, atau dalam riwayat lain bu'dun, kecelakaan yang sangat bagi seorang hamba man adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan fansalakha bihi, melewatinya, walam yughfarlah, dia dalam keadaan tidak diampuni, rugi sekali. Bahkan didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini langsung oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang mem-PHP bulan Ramadan. Ya, dari judulnya jangan sampai kamu atau kita mem-PHP Ramadan. Ya, jangan sampai kita memberikan harapan palsu pada Ramadan. Sebenarnya kitalah yang butuh dengan bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan yang butuh dengan kita. Maka sebenarnya lebih tepatnya adalah jangan sampai bulan Ramadan mem-PHP kita. Kita sudah menunggu lama selama 11 bulan sampai di bulan Ramadan, malah kita tidak mendapatkan ampunan di dalamnya, tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Masyaallah muslimin, warga SMA Al-Azhar Syifabudi Solo dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang penting kita perhatikan sebagai pesan kami untuk diri kami pribadi pada khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. 3 hal itu adalah, yang pertama, pentingnya kita menjaga niat. Niat ini harus kita jaga dengan baik ketika di bulan Ramadan. Rawan sekali ya niat ini. Dan niat ini tidak hanya di awal, tapi di awal, di tengah, dan di akhir. Kita perhatikan 3 titik ini. Nah, senantiasa evaluasi diri kita. Apakah niat kita sudah baik? Orientasi kita beramal dalam bulan Ramadan, apakah itu untuk dunia atau untuk Allah SWT? Itu harus diperhatikan. Maka rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illas sahar. Kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan riwayat Abu Hurairah, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya kecuali hanya rasa lapar, dan berapa banyak orang yang qiyam, qa'im, orang yang qiyamul lail,
tapi baginya tidak lain kecuali hanyalah begadang saja, tidak ada pahalanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika amalan itu tidak baik niatnya, dasarnya yaitu niatnya tidak baik, baik di awal, di tengah maupun di akhir, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Maka harus diingat bahwasanya setiap amalan tidak selalu diterima oleh Allah SWT. Terkadang amalan itu juga bisa ditolak oleh Allah SWT apabila kita memiliki niat atau tujuan orientasi yang salah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah senantiasa kita istiqomah. Agar senantiasa kita istiqomah, menjaga keistiqomahan. Yang pertama niat, yang kedua istiqomah. Istiqomah penting sekali ya. Jadi kita tidak boleh semangat hanya di awal saja. Jadi ketika masuk bulan Ramadan kita melihat di masyarakat kita bagaimana sambutan mereka yang meriah sekali dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Tapi nanti ketika di tengah bahkan di akhir mereka akan menunjukkan ekspresi yang biasa-biasa saja. Jadi semangatnya menurun drastis, bahkan di akhir sudah tidak semangat sama sekali. Dengan hadirnya penutupan bulan Ramadan atau hadirnya Idul Fitri, mereka bahagia sekali karena sudah tidak puasa lagi. Ini menunjukkan bahwasanya dirinya dengan bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi istiqomah itu penting. Jangan sampai kita itu angat-angat tai ayam ya. Angat-angat tai ayam itu, mohon maaf kalau ada agak nggak enak didengar. Jadi angat-angat tai ayam ini maksudnya apa? Cuman semangat di awal saja, setelah itu adem ya, semangatnya hilang. Ya, di akhir semangatnya hilang. Sehingga dia tidak menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena ahabbul a'mali indallah adwa muha in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muha, yang konsisten, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Walau qalil, law kana qalil, walaupun sedikit. Ya. Semangat membaca Al-Qur'an di sela-sela bulan Ramadan, di sela-sela waktu puasa kita, paling enggak 1 halaman sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada ketika 1 juz setelah itu tidak baca sampai akhir Ramadan. Ini yang kita khawatirkan pada diri kita, dan Allah murka dengan orang yang seperti itu. Semangatnya jarang-jarang. Semangat hari ini liburnya lama, liburnya panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengupayakan agar kita husnul khatimah. Husnul khatimah bukan berarti meninggal dalam keadaan yang baik ya, tapi husnul khatimah dalam momentum ini. Husnul khatimah itu artinya akhir yang baik atau penutupan yang baik. Husnul itu baik. Khatimah itu artinya penutupan yang baik. Di bulan Ramadan ini bagaimana kita menjadikan penutupannya itu baik. Maka setelah kita menjaga niat dan istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan akhir yang baik, dan kita kelak akan menjadi alumni Ramadan yang berhasil, yang sukses. Itulah yang kita harapkan. Kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Kita berharap bagaimana kita mendapatkan akhir yang baik. Makanya nanti ketika di akhir jangan sampai kita kalah sebagaimana kuda. Kata para ulama dulu, para ulama ketika di akhir justru malah semakin semangat. Mereka mengatakan apa? Bagaimana mungkin kita tidak semangat di akhir? Apakah kita tidak lebih cerdas daripada kuda, yang mana kuda itu ketika dipacu melihat garis finish dia akan mengerahkan seluruh tenaganya. Maka kita sebagai hamba Allah yang kita memahami keutamaan bulan Ramadan, justru di akhir kita tahu di akhir itu adalah yang dinilai oleh Allah. Maka kita harus semangat ketika melihat garis finish atau melihat bulan Ramadan ingin berakhir, 10 hari terakhir terutama, kita harus semakin semangat mengencangkan sabuk kita, sarung kita, atau dalam rangka, atau maksudnya dalam rangka kita semangat dalam beribadah. Itu sebagaimana generasi-generasi awal lebih semangat ketika di akhir, karena mereka takut kehilangan momen istimewa yaitu bulan Ramadan ini, momen istimewa yang terbaik. Kemudian jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT, sebagaimana doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha, waj'al khaira a'marina awakhiraha, waj'al khaira ayyamina yawma nalqak. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amalku adalah penutupannya, dan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, dan sebaik hari-hariku adalah hari ketika aku berjumpa dengan Engkau. Semoga nasihat yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada saya.
dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang sukses, menjadi alumni di bulan Ramadan ini, sehingga kita melewati bulan Ramadan ini mendapatkan derajat takwa, la'allakum tattaqun, mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, lulus menjadi orang yang muttaqin, benar-benar muttaqin, sehingga bukti lulusnya kita ini akan berdampak dalam kehidupan kita berikutnya setelah bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.